Sudah jelas Bang Hui terbangun karena mendengar suara Yi. Ketika dia melihatku, ekspresi cemburu terlihat di wajahnya. Yi adalah artis yang sangat terkenal dan kekasih impian di hati jutaan penggemarnya. Namun, barusan dia melihat Lo Yi berdekatan dengan tubuhku. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Hampir semua orang di perusahaan memiliki lantasi pandangan tinggi tentang Yi. Apakah kamu sudah melihat semuanya? Aku bertanya kepada Bang Hui yang masih terlihat kaget. Dua orang lainnya masih tertidur. Hanya Bang Hui yang terbangun. Bang Hui jelas sedikit panik ketika dia melihatku datang. Tidak, aku tidak melihat apapun. Jawabnya cepat. Tidak melihatnya. Aku mengikuti arah pandang Bang Hui dan dapat melihat dengan jelas Lo Yi yang berada di samping api unggun. Aku benar-benar tidak melihatnya. Bung Hui menegaskan dengan panik dan menjelaskan. Rasanya kejadian tadi siang masih terngiang di benak Bang Hui. Tidak apa-apa jika kamu melihatnya, kataku sambil menatap Bang Hui dan mencibir. Aku sarankan lebih baik kamu tidak memikirkan hal lain, kalau tidak nasibmu akan lebih sengsara. Gue tidak berani, jawab Bang Hui sambil menggelengkan kepalanya. Kubalas dengan tatapan yang memberi peringatan sebelum kembali ke api unggun. Setelah itu, aku tidak lagi melanjutkan permainanku dengan Yi. Tadi hanya nafsu sesaat yang tidak bisa ditahan, tetapi setelah diriku tenang sekarang, aku terus memikirkan bagaimana cara menghadapi Sung Han. Sung Han seperti binatang yang tersesat. Setelah tinggal di pulau terpencil, dia benar-benar melepaskan keganasannya. Sebelumnya saat masih di kota, mungkin dia masih menahan diri karena terkendala hukum. Sekarang di pulau terpencil ini, selama tim penyelamat tidak datang, Shan Han akan terus bertindak seenaknya. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan karena dia tidak memiliki hati nurani. Setibanya di samping api unggun, Yi dengan patuh bersandar padaku. Kami berdua sekarang terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Sayangnya kami sekarang berada di pulau terpencil. Di tempat itu, suara Bong Hui sudah tidak terdengar lagi, sepertinya dia sudah tertidur pulas. Ini membuatku agak penasaran, karena sikap Bang Hui ini sedikit berbeda dari biasanya. Dari arah tengah, Bu Yusi dan Abeng datang untuk menggantikanku. Mereka membiarkanku untuk beristirahat sebentar. Saat aku terbangun keesokan harinya, matahari belum terbit dan aku merasa sedikit kedinginan saat keluar dari gua. Kamu sudah bangun? Melihatku bangun, Yufi menggerakkan otot-ototnya dengan malas. Loh, mana Habing? Aku melihat hanya ada Gu Yufei di samping api unggun dan aku pun bertanya dengan heran. Dia bilang ingin jalan-jalan di sekitar sini, sepertinya dia sedikit depresi. Oh, aku duduk di dekat api unggun dan memikirkan percakapan Abing denganku kemarin. Namun, aku segera menyingkirkan pikiran itu. Kami sudah terjebak begitu lama di tempat ini. Aku yakin tim penyelamat akan segera datang. Begitu kembali ke kota, aku dan Miao Bing sudah ditakdirkan untuk mengambil jalan yang berbeda. Bung Hui dan yang lainnya diam saja. Aku melemparkan beberapa potong kayu ke api dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada. Mereka cukup tenang, jawab Yufei sambil menggelengkan kepala. Mereka sudah bangun selama 1 jam, tetapi masih patuh berada di tempatnya. Setelah selesai berbicara, tatapan Yufi terlihat sedikit meragukan. Ini tidak normal. Ini terlalu tidak normal. Tanpa sadar aku mengerutkan kening. Tadi malam aku sudah merasa ada yang tidak beres. Sampai sekarang juga tidak ada pergerakan apapun. Aneh. Bisikku pelan. Kamu juga merasa aneh? Yufi tiba-tiba menatapku dan berkedip. Aku melirik Gu Yufei dan memberi isyarat padanya untuk terus berbicara. Aku sudah mengamati ekspresi mereka bertiga. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun, malah terlihat santai. Setelah Gu Yuli selesai berbicara, dia memikirkannya dan melanjutkan. Semacam perasaan yang sepertinya sama sekali tidak ada rasa khawatir. Aku berpikir keras saat mendengar kata-kata Yufei. Perasaannya sama denganku. Sebenarnya tadi malam aku khawatir mereka akan melarikan diri
Jadi aku memasang perangkap di sekitar mereka. Namun sepanjang malam, selain melihat apa yang terjadi pada diriku dan Yi, tidak ada gerakan yang aneh sedikit pun. Ini adalah hal yang paling tidak normal. Bisa dibilang Shan-Han dan aku adalah musuh bebuyutan, terutama di pulau terpencil ini. Perselisihan di antara kami bisa semakin membesar. Sebagai orang yang dipercayakan Shang Han, bagaimana mungkin Bang Hui bisa begitu tenang saat jatuh di tanganku? Aku mengernyitkan kening memikirkan hal ini. Gawat, kita sudah ditipu oleh Bung Hui. Aku tiba-tiba sadar dan tergesa-gesa berjalan ke arah Bung Hui. Yufi melihat wajahku menjadi muram dan mengikuti dari dekat. Bung Hui, kamu benar-benar berubah tua. Aku menatap Bung Hui dengan wajah muram dan melontarkan ucapanku kata demi kata. Apa? Ada sedikit kepanikan di wajah Bung Hui, tetapi pengalaman yang didapatnya di tempat kerja membuatnya dengan cepat kembali tenang. Afan, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Tidak paham. Aku menatap paha Bung Hui, lalu mengeluarkan pedang dan menancapkannya. Teriakan Bung Hui seperti jeritan babi yang dibunuh. Dua pemuda yang ada di sebelah langsung meronta saat melihat ini dan wajah mereka pucat karena takut. Sudah paham? Aku tidak menarik pedang itu dan bertanya dengan suara dingin. Aku benar-benar tidak paham. Bung Hui mengertakkan gigi dan berkata, Afan, jangan tusuk lagi, aku bisa mati. Oh, aku mendengus pelan dan sedikit menambah tekanan pada tanganku yang sedang memegang pedang itu. Pedang itu mengenai paha Bung Hui, keringat dingin mengalir di dahi Bung Hui, dan rintihan yang lebih keras keluar dari mulutnya. Jangan. Chen Fan, aku mengaku salah. Bung Hui bergerak, rasa sakit yang luar biasa membuatnya sudah tidak bisa menahannya lagi, dan akhirnya dia pun mulai menundukkan kepalanya memohon belas kasihan. Katakan, aku tidak ingin membuang-buang waktu. Aku menarik pedang itu dan mengayunkannya di depan wajah Bang Hui sambil bertanya dengan dingin. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Bang Hui membuka mulutnya dan sedikit ragu-ragu. Namun, ketika dia melihat belati yang berlumuran darah di depannya, tubuhnya tanpa sadar gemetar, luka kemarin belum sembuh dan sekarang pahanya kembali ditikam. Dia tahu kalau aku tidak bercanda, pikirnya. Sebenarnya aku meninggalkan tanda, ujar Bang Hui sambil menundukkan kepalanya. Yufei merasa terkejut. Tanda apa? Itu adalah tanda yang diajarkan Tuan Muda Han-Han pada kami. Setiap kali kami meninggalkan perkemahan, kami akan membuat tanda. Sehingga kami dapat dengan mudah menemukan jalan kembali kalau kami tersesat, jawab Bung Hui dengan jujur. Yufei merasa marah. Tidak heran mereka begitu santai, ternyata mereka menunggu Sang Han tanpa ragu. Dia menendang Bung Hui yang langsung terjatuh ke tanah sambil berteriak. Jangan pukul lagi, aku sudah mengatakan semuanya. Bung Hui berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Sungguh tidak ada lagi. Aku akan mengatasi masalah ini nanti. Aku menatap Bung Hui keras dan membawa Yufei ke dalam gua. Kenapa? Melihat wajahku yang cemberut, Yufei mendekatiku dan bertanya, kamu harus pergi bersembunyi. Aku menarik napas dalam dan berkata dengan tegas. Wajah Yufei terlihat sedikit terkejut dan dia menatapku dengan curiga karena Bung Hui telah meninggalkan tanda. Aku khawatir Shang Han akan datang hari ini. Mungkin dia sudah dalam perjalanan. Aku serius, kamu harus bersembunyi bersama Yi dan Miao Bing. Jika aku tertangkap oleh mereka, kamu harus terus bersembunyi dan menunggu tim penyelamat datang. Hah? Setelah Yufei mendengar ini, dia menatapku dengan gugup. Bagaimana denganmu? Kamu tidak ikut. Aku juga ingin ikut. Aku tersenyum tak berdaya. Tetapi bagaimana dengan Bung Hui dan yang lainnya? Saat mereka diselamatkan oleh Shang Han, mereka masih menjadi ancaman bagi kita. Jika tidak dibereskan, kita tidak akan merasa tenang. Yufei mengangguk setuju setelah mendengar pernyataan ini. Kemarin, jika Bung Hui tidak ditaklukkan, mungkin para wanita ini
sudah jatuh dalam cengkeraman Zakhan dan yang lain. Yufi tidak mengenal Zakhan. Tetapi ketika dia mendengar deskripsi Abing dan saya tentang Zakhan sudah menjadi iblis di hati Yufi. Saya merasakan 2 buah dada yang lembut dan kencang menempel di lengan saya. Ini adalah kali pertama saya menyentuh dada Yufi. Tidak seperti Abing dan Yi. Dada Yufi lebih elastis, mungkin karena dia berolahraga. Bukankah jika kamu sendirian akan terlalu berbahaya? Yulei meraih lengan saya. Saya tidak lagi terlalu memikirkan hal itu dan kemudian berkata, saya hanya bisa pergi sendiri. Kalian tidak akan bisa membantu saya. Lagi pula dendam antara saya dan Zakhan juga sudah seharusnya diselesaikan. Baik sejak pacar saya direbut atau saat saya dipermalukan di perusahaan. Saya harus membayar kembali semua perbuatannya padaku. Bersambung.